Halo semuanya, selamat datang di podcast CWBK. Cari pengetahuan bareng kita. Nah, dengan aku, Clena Pamela, Aku Noel. Dan aku Coban Nikoleta. pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Wonderland of Indonesia nih. Wonderland of Indonesia itu apa sih? Jadi, Wonderland of Indonesia itu merupakan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi gitu guys, Wonderland of Indonesia itu. Yuk sekarang kita bahas lebih jauh mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu kebudayaan Bali nih. Kita juga punya tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Nah, kalian pasti penasaran kan siapa tamu spesial kita dan apa aja akan kita bahas? Yuk saksikan videonya sampai akhir. Bapak, selamat pagi. Kami dari tim podcast CBBK dari SMA Katolik Setara Mari Surabaya. Kami di sini ingin menanya Bapak mengenai komunitas Bali yang ada di Surabaya ini serta kebudayaan Bali. Ya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri dulu agar para pendengar ini bisa tahu nama Bapak dan asal Bapak. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Nengah Wijanarka. Karena di pura ini saya sebagai pendeta. Kalau istilah pendeta di sini adalah pemangku atau pinandita, maka saya lebih sering dipanggil Pak Mangku Nengah. Dan asal saya adalah kelahiran Singaraja Bali. Kalau dari kakek saya sebetulnya berasal dari Klungkung, hijrah ke Singaraja. Oke, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan. Pertama, mungkin Bapak sekarang kerja apa gitu pekerjaan ini? Untuk saat ini saya lebih fokus mengurusi komunitas yang ada di sini, dan saya sendiri adalah sebagai ketua Yayasan Candi Cemara Agung. Nah, di samping sebagai ketua Yayasan Candi Cemara Agung, saya di sini juga sebagai ketua Pinandita Pura Candi Cemara Agung. Ya. Terima kasih. Mungkin kalau lokasi Pura Candi Cemara Agung ini sendiri di mana ya Pak? Kalau secara wilayah, ya, lokasi Pura Candi Cemara Agung ini ada di Jalan Sambiarum, Gang 3, Blok 53, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Mungkin latar belakang terbentuknya komunitas ini apa sih Pak? Ya. Ini dulu kan secara wilayah ini kan perumahan Perumnas namanya ya, perumahan Perumnas, artinya wilayah ini dikelola oleh Perumnas. Nah, kebetulan kami pada waktu itu atau para pendahulu saya pada waktu itu memang ada beberapa umat yang kebetulan memang semuanya dari Bali dan tentunya dari daerah yang berbeda-beda. Kalau tidak salah pada waktu itu masih ada sekitar 30 kakak pada waktu itu. Nah, tentunya karena kami di sini sudah ada beberapa umat, kami sangat membutuhkan yang namanya ruang untuk beribadah. Nah, jadi berangkat dari di situ, kami sama-sama sudah mulai merencanakan, berupaya bagaimana caranya kita punya tempat ibadah di daerah, khususnya di wilayah Perumnas Manuan ini. Gitu. Nah, sehingga tentunya itu melalui sebuah proses yang panjang, dan pada akhirnya dari pihak Perumnas memberikanlah, kebetulan di sini adalah tanah pasum yang bisa dijadikan untuk khusus tempat-tempat ibadah, sehingga selain pura di sini juga ada 2 gereja, di sana juga ada masjid gitu. Jadi itu latar belakangnya, agar supaya umat kami di sini itu betul-betul bisa melaksanakan kewajibannya, terutama beribadah ya. Begitu juga dengan anak-anak juga, supaya juga mendapatkan pendidikan agama. Itu latar belakangnya. Sebelum lanjut,
kira-kira di komunitas ini berapa banyak orang yang sudah mengikuti komunitas ini? Kalau sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini tentunya umat kami sudah berkembang cukup pesat ya. Kami kebetulan ini mencakup 4 kecamatan sekarang ini ya. Yang di Pura ini adalah Kecamatan Sambikerep, yang terdekat dari sini adalah Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, kemudian terakhir Kecamatan Pakal. Nah, total daripada 4 kecamatan itu sampai dengan saat ini itu ada 70 kakak. 70 kakak kalau misalnya dihitung per orang itu kurang lebihnya sekitar ada 400 orang. Kurang lebihnya ada 400 orang. Iya, itu. Bapak kan dari Bali nih, saya mau tanya dong Pak, di Bali itu ada tradisi-tradisi nggak Pak? Bali itu sangat terkenal dengan tradisi ya. Iya. Tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun sehingga bisa disebut sebagai sebuah budaya. Kan itu ya. Kalau kita berbicara tradisi itu cukup banyak sekali tradisi. Nah, karena apa? Tradisi itu kan implementasi daripada ajaran agama. Nah, di dalam ajaran agama itu sendiri kan ada namanya pancayatnya. Jadi implementasi daripada kegiatan-kegiatan ianya itulah melahirkan begitu banyak tradisi. Salah satu tradisi misalnya seperti yang kita sering ketahui ya pada saat perayaan Nyepi misalnya ada tradisi ogoh-ogoh misalnya, itu salah satunya. Tapi kalau kita sebutkan banyak sekali tradisi di Bali itu. Oh ya, terus kan habis ini juga mau nyepi nih, Pak. Kira-kira kalau nyepi di Surabaya sendiri itu punya tantangan gitu nggak sih Pak? Kan seperti yang kita tahu kalau nyepi di Bali itu kan semua Bali mengikuti nyepi. Nah kalau di Surabaya ini kan nggak bisa untuk dipaksakan semuanya mengikuti. Betul. Kalau di Bali kan karena memang secara mayoritas pemeluk Hindu di sana kan gitu ya. Artinya mungkin secara pelaksanaannya itu betul-betul penekanannya itu lebih kuat ya. Artinya begini, sistem di Bali itu kan begitu Nyepi itu kan semua aktivitas berhenti. Iya. Kan begitu, dan ada petugas-petugas seperti pecalang yang menjaga kalau seandainya ada umatnya yang keluar itu kena sanksi. Nah, kalau kita yang ada di Surabaya ini tentunya kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan seperti di Bali kan begitu ya. Karena umat lain pun juga melakukan aktivitas seperti biasa. Kita di sini pun juga artinya banyak umat kita juga yang mungkin sebagian tidak bisa meninggalkan mungkin pekerjaan, mungkin karena terikat pekerjaan kan gitu ya. Tetapi pada intinya setiap perayaan Hari Raya Nyepi itu kita di sini berupaya semaksimal mungkin juga melaksanakan kegiatan Nyepi itu sesuai dengan petunjuk agama. Hanya tantangannya ya di situ ya. Karena di sini ini kan lebih bebas, kadang-kadang ya yang misalnya yang mau puasa kadang nggak kuat bisa nggak puasa kan itu ya. Tetapi ya itu bisa kita maklumi lah, kita menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Terus kalau di Bali ini kira-kira agama apa sih Pak yang paling didayai komunitas Bali ini? Kalau di Bali itu lebih banyak adalah penganut Siwa Sidanta ya. Siwa Sidanta itu artinya kita umat Hindu itu berpedoman pada ajaran yang namanya Siwa Sidanta. Kalau mengikuti sejarah dulu di Bali itu kan begitu banyak aliran. Ada yang namanya aliran Brahma, Wisnu, Siwa, terus dan lain-lainnya kan gitu ya. Ya mengikuti sejarah yang ada, sehingga dengan munculnya Empu Kuturan pada waktu itu dari semua sekte itu kemudian dijadikan satu, diperkecil menjadi 3 aliran, yaitu namanya Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi pada umumnya di Bali itu yang terbesar pemeluknya adalah Hindu Siwa Sidanta namanya.
saya pernah dengar nih, kalau di Bali itu sangat minim tindakan pencurian ya kan. Itu karena apa ya Pak? Iya. Kalau umat Hindu secara umum, Mbak ya, Iya. sangat meyakini, sangat percaya dengan adanya ajaran hukum karma pala. Ya. Karma pala itu adalah perbuatan, sedangkan pala itu buahnya. Sehingga dia sangat meyakini apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, itu pasti akan memetik buahnya. Kalau perbuatan jelek yang kamu lakukan, maka kamu juga akan memetik buah yang jelek. Contohnya misalnya, kalau Anda berani mencuri, maka Anda pun akan menerima hukumnya. Apa hukumnya? Banyak sekali. Kan itu. Mungkin Anda tertangkap dibawa ke penjara. Mungkin Anda tertangkap massa dipukuli banyak orang. Nah, itu. Nah, sehingga dengan begitu yakin dan percaya dengan ajaran hukum karma pala, mungkin itu yang menyebabkan di Bali itu pada umumnya orang Bali tidak akan pernah berani untuk melakukan itu. Begitu. Di Bali itu ada nggak sih Pak larangan-larangan yang tidak apa ya kayak seperti tidak boleh dilakukan? Kalau larangan yang sifatnya larangan ajaran agama, kan begitu ya. Ya penekanannya yaitu tadi. Penekanannya adalah bahwa ajaran agama itu kan mengajarkan tentang kebenaran. Larangan ya larangan yang harus diikuti adalah larangan yang diperintahkan oleh agama. Seperti misalnya ya larangan tidak boleh mencuri, kan gitu ya. Banyak sebetulnya yang artinya punya pengertian bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, itu kalau menyangkut larangan-larangan agama. Gitu ya. Mungkin akan berbeda sifatnya dengan larangan-larangan yang sifatnya bersifat hukum. Nah, kan gitu. Oke. Terus di komunitas ini tuh punya ciri khas gitu nggak sih Pak, yang kayak bisa membedain yang komunitas yang di sini sama yang di luar-luar gitu? Saya kira kalau ciri khas mungkin antara kami dengan kita, khususnya umat Hindu, baik itu Bali ataupun Jawa, itu secara apa namanya ya, secara umum itu sih sama ya. Hanya saja mungkin dari kalangan kita umat Hindu dan umat Jawa itu kan yang membedakan mungkin pertama dari sisi pakaian misalnya, kan gitu ya. Yang paling terlihat secara umum kan di sana. Kemudian kalau dari sisi pelaksanaan upacara itu antara Hindu di Jawa dan di Bali mungkin ada sedikit perbedaan, gitu ya. Kalau misalnya tradisi di Bali itu ciri khasnya kan bisa dilihat ya. Pertama kalau dari sisi pakaian, kemudian kedua dari sisi sarana upacara. Semuanya serba memakai yang namanya janur yang dihias, kan gitu ya. Nah, itu sih ininya ciri khasnya. Kalau boleh tahu nih, mungkin ada perbedaan saat upacara di Surabaya sama di Bali. Kayak gimana ya? Begini ya. Kalau di Bali itu upacara itu didasarkan pada kebiasaan ada yang ada di masing-masing daerah. Kalau kita bilang itu namanya driste dese. Ya, driste dese itu adalah hukum adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing. Gitu. Tapi sebetulnya pada prinsipnya sih sama. Jadi misalnya begini, oh kalau di daerah ini sini lebih cenderung memakai janur, mungkin di sana memakai daun. Nah, mungkin hanya seperti itu. Ya. Terus kalau kesenian adatnya sendiri itu ada nggak sih Pak yang sering dilakukan di sini? Kalau secara seni budaya yang sifatnya intern ya, kami biasanya setiap kali melaksanakan kegiatan upacara itu, terutama pada saat Piodalan ya. Piodalan itu adalah untuk merayakan hari jadinya pura. Itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Nah di situ kita akan tampilkan seni budaya. Jadi di samping kegiatan upacara keagamaan, seni budaya yang kita tampilkan di situ namanya seni tari. Ya.
ada seni tari, ada seni drama, kan gitu ya. Kemudian salah satunya juga kalau misalnya nyepi ya ogoh-ogoh itu, kan gitu. Oke. Terus di sini tuh ada nggak sih Pak jadwal rutin untuk bertemu sendiri gitu? Terus apa aja sih Pak yang dilakuin kalau melakukan pertemuannya itu? Iya. Karena kami ini adalah sebuah organisasi, namanya organisasi Sukaduka Banjar Sektor Tandes ya. Nah, organisasi ini memang punya jadwal untuk kegiatan pertemuan rutin itu setiap 1 bulan sekali. Itu biasanya kita ambil itu di minggu kedua. Nah, di dalam setiap bulan itu kita melaksanakan pertemuan rutin itu sebagai bentuk daripada satu adalah untuk membangun silaturahmi, untuk mempererat persaudaraan gitu. Dan kedua tentunya kita melaksanakan aturan-aturan organisasi gitu. Mungkin kegiatan rutin yang sering dilakukan di komunitas ini apa ya Pak? Dalam satu minggu terutama itu di sini ada kegiatan yang namanya sekolah agama anak-anak ya. Mulai dari prasekolah, TK sampai dengan SMA itu sekolah agama. Kemudian kedua, setiap minggu itu kami juga melaksanakan kegiatan kerja bakti ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin insidental, entah itu pertemuan, entah itu mungkin sifatnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak seperti itu. Ini juga berbeda kasta itu apa memiliki bahasa yang berbeda Pak? Begini, di kalangan umum atau di luar Hindu mungkin yang diketahui itu kasta ya. Sebetulnya kasta itu kalau secara sosial di Bali itu kan berdasarkan atas kelahiran. Kalau secara pengetahuan agama itu sebetulnya berangkat daripada yang namanya catur warna. Catur warna itu satu adalah Brahmana. Brahmana itu lebih dilihat dari fungsi dan profesinya. Brahmana itu seperti pemimpin agama ya, pelaksana agama. Misalnya seperti tempat saya ada namanya pendeta, kalau di bahasa lebih dikenal itu namanya pedande, idepandite, pemangku. Yang melaksanakan kegiatan agama itu namanya Brahmana, itu catur warna ya. Kemudian yang kedua itu namanya kesatria. Kesatria itu seperti yang membela negara ini, prajurit seperti itu, TNI itu kesatria. Waisya itu para pedagang, mereka yang kegiatan profesinya itu lebih kepada kegiatan-kegiatan perekonomian, perdagangan. Kalau Sudra ini pengabdi, jadi Brahmana, kesatria, Waisya, Sudra. Tapi pada zaman penjajahan ini diplesetkan, jadi catur warna menjadi catur kasta, dibelokkan, sehingga kesannya begini, para Brahmana ini punya anak, punya keturunan ya. Ini didasarkan pada keturunan ini kalau kasta ya. Kalau tadi warna itu didasarkan pada profesi. Kalau misalnya di dalam kasta ini, misalnya nih si A ini Brahmana, dia punya anak A, B, C ini karena bapaknya ini Brahmana, maka dia disebut sebagai kasta Brahmana. Padahal belum tentu dia profesinya sebagai pelaksana keagamaan. Nah, itu makanya di zaman penjajahan dulu lebih dikenal dengan namanya kasta daripada catur warna. Nah, terus kalau misal asal usul munculnya sistem ini tuh gimana Pak? Ada begini, kalau catur warna itu kan sebetulnya sudah ada di dalam ajaran suci, kitab suci kita kan beda ya. Di situ sudah sangat dijelaskan ya. Nah, dengan berkembangnya zaman, berkembangnya kehidupan, berkembangnya sosialisme, kebudayaan, sampai pada akhirnya terutama dengan datangnya kolonialisme ya di masa penjajahan pada waktu itu.
itulah dicetuskan sistem kasta agar supaya lebih mudah untuk mengadu domba pada zaman itu. Latar belakangnya seperti itu. Gitu. Tapi sekarang ini orang sudah banyak memahami bahwa terutama mereka-mereka yang ada di luar Bali itu sudah tidak lagi mempermasalahkan yang namanya kasta, semuanya sama. Gitu. Mungkin Bapak ada saran nggak untuk untuk makanan khas yang wajib dicobain oleh para pendengar saat datang ke Bali gitu? Oh iya. Memang seperti yang kita tahu ya, secara umum makanan khas Bali itu kan sangat dikenal dengan yang namanya makanan khas lawar ya. Makanan khas lawar itu kan banyak macamnya kan gitu ya. Itu lebih banyak diolah itu seperti daging, ada daging babinya, ada daging ayamnya, kemudian dikolaborasikan dengan sayur-sayuran segala macam. Semua bahan diaduk, diolah menjadi makanan lawar. Itu makanan ciri khas di Bali. Dan makanan khas di Bali ini merupakan sesuatu sebetulnya yang bisa dikonsumsi bukan hanya untuk orang Bali, gitu loh. Sehingga sekarang ini seperti di Bali yang kita kenal sebagai daerah wisata, kan gitu ya. Para wisatawan pun sekarang itu sangat-sangat menyukai yang namanya masakan khas Bali itu, gitu. Sehingga sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, gitu ya. Kalau para wisatawan sudah datang ke Bali itu pasti mereka kepingin tahu yang namanya lawar, merasakan bagaimana rasanya itu sudah. Kan saya pernah dengar nih kalau di Bali itu kan nggak boleh makan daging sapi ya. Itu kenapa ya Pak? Begini sebetulnya. Kalau daging sapi itu sebetulnya secara historinya kan begini. Dari sudut pandang agama, sapi itu kan pertama tunggangan Dewa Siwa. Dewa Siwa itu kan adalah salah satu dewa Trimurti yang sangat kita sucikan, yang sangat kita hormati. Kemudian sapi itu sendiri dianggap sebagai ibunya manusia. Kenapa begitu? Karena sapi itu kan selalu diambil air susunya, karena untuk memberikan kehidupan untuk umat manusia. Kemudian ketiga, sapi itu juga dianggap berjasa karena membantu aktivitas manusia, membajak sawah misalnya kan. Di situ di situ sawah yang tadinya mungkin tandus melalui proses pembajakan dan dibantu dengan sapi itu, akhirnya sawah itu menjadi sebuah sawah yang produktif, menghasilkan sandang pangan, beras itu tadi. Nah, sehingga kenapa sapi ini lebih dihormati, gitu loh, lebih dihormati. Jadi di situ manusia punya suatu perasaan, ya, ini kan masalah rasa ya, bahwa sapi itu membantu kehidupan manusia, patut kita hormati. Sehingga banyak orang Bali itu lebih cenderung tidak makan, gitu loh, tidak makan daging sapi, karena ada rasa hormat di situ. Nah, sehingga ada pengertian memang itu juga disucikan lah. Iya. Apakah Bapak punya pesan dan kesan untuk para penonton yang menonton video? terkait ya kebudayaan Bali mungkin untuk melestarikannya atau gimana itu. Yang pertama begini dulu tentang ajaran kami, ajaran Hindu. Kami sangat menjunjung tinggi yang namanya ajaran Dharma. Dharma itu kan namanya ajaran kebenaran. Ada istilah namanya Dharma Raksata, Dharma Raksita, ya. Siapapun yang menjunjung tinggi, teguh memegang ajaran Dharma, maka Dharma itu sendiri nanti yang akan melindungi, ya, akan melindungi kita, akan menghantarkan kita menuju tujuan hidup kita. Itu tentang Dharma. Kemudian yang kedua, tentunya agama Hindu ini tidak bisa lepas daripada yang namanya seni budaya. Ya, ada yang mengatakan bahwa agama tanpa budaya itu tidak punya bentuk. Ya, agama tanpa budaya itu tidak punya bentuk. Tetapi budaya tanpa agama itu juga tidak akan punya makna. Nah, sehingga patut kita sebagai umat Hindu itu betul-betul menjaga
yang namanya tradisi dan budaya itu gitu. Kemudian yang ketiga, ya, di dalam ajaran agama Hindu ini kita juga ada ajaran yang disebut dengan Trihita Karana. Bagaimana Trihita Karana ini merupakan tiga penyebab kita itu mencapai sebuah kebahagiaan. Yang pertama, kita harus selalu membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan ketiga, kita juga harus selalu membangun hubungan yang harus dengan alam ini. Apapun yang ada di alam ini harus betul-betul kita perhatikan gitu. Seperti lingkungan misalnya, itu harus betul-betul kita jaga. Mungkin 3 hal itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita, untuk mengobrol, berbagi informasi dengan kita. Sama-sama. Dan terima kasih juga telah menonton podcast kali ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri video ini, aku punya pantun nih buat kalian para penonton. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian dari podcast kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. Dadah. Saya itu Halo semuanya, selamat datang di podcast CWBK. Cari bunga. Konsulen Indonesia itu apa sih?